Tahukah saudara-saudara kalau Indonesia itu tidak pernah menang di Vietnam, di kandangnya Vietnam, di Hanoi, di Maidin National Stadium itu selama 20 tahun. Terakhir kali Indonesia menang itu 3-0 saudara-saudara di penyisihan grup Piala AFF 2004, Piala Tiger waktu itu. Buah Salosa waktu itu masih muda, baru muncul, masih umur 17-18 tahun saudara-saudara. Dan setelah itu selama 20 tahun Indonesia tidak pernah menang. Maksimal hanya imbang saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita bacotin. Istilahnya adalah cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, mana lagi? Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang sejarah pertemuan Indonesia, sejarah pertandingan tim nasional Indonesia melawan Vietnam, khususnya ketika Indonesia tandang, ketika Indonesia bermain di Hanoi, bermain di Maidin National Stadium, saudara-saudara. Jadi, menurut catatan saya, saudara-saudara, Indonesia itu tidak pernah menang di kandangnya Vietnam di Hanoi selama lebih dari 20 tahun. Bukan lebih lagi ya, sekitar 20 tahun saudara-saudara. Terakhir kali Indonesia itu menang itu pada Piala AFF, Piala Tiger 2004 pada babak penyisihan grup. Waktu itu menang 3-0 saudara-saudara. Nah, setelah itu saudara-saudara, dalam periode yang sangat lama sekali Indonesia tidak pernah menang. Terakhir kali itu pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Indonesia kalah 0-2 di Hanoi saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita perbincangkan, akan kita analisis di edisi berikut ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, hari Sabtu pagi tim nasional Indonesia itu berangkat ke Hanoi dengan kekuatan yang kemarin ikut main di Jakarta. Berangkat dan sore harinya, siang menjelang sore itu sudah tiba di Hanoi. Indonesia memasang target menang, tentu saja saudara-saudara, memasang target menang, hat-trick. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam di Hanoi, berarti kita hat-trick kemenangan setelah sebelumnya kita mengalahkan Vietnam di Piala Asia dan kemudian mengalahkan Vietnam pula di Jakarta. Hat-trick saudara-saudara kalau kita menang. Berapapun skornya nggak masalah. Yang penting menang. Kalaupun tidak menang ya minimal kita bisa bermain imbang lah. Bermain imbang karena kita juga harus realistis. Harus realistis saudara-saudara karena bermain di Hanoi, bermain di Maidin National Stadium itu tidak mudah. Memang stadionnya tidak tersebesar Gelora Bung Karno. Paling hanya kapasitas 40.000, 35.000 sampai 45.000 penonton saudara-saudara. Tetapi terkadang ada banyak faktor non teknis di situ. Faktor non teknis yang kita sendiri tidak akan pernah tahu. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, bahkan sekelas Myanmar, Kamboja pun pernah dikerjain di sini, saudara-saudara. Ya kalau nggak wasit, ya faktor non teknis lain lah. Cuaca, panitia pertandingan, macam-macam. Terakhir itu yang saudara-saudara ingat itu waktu Malaysia tampil di sini, di Piala AFF. Itu kan dikerjain sama wasit. Wasitnya asal Jepang waktu itu ya. Semoga ini nanti wasitnya bukan dari Jepang, saudara-saudara. Itu dikerjai. Thailand juga sama, saudara-saudara. Bahkan sekelas Myanmar, sekelas Kamboja yang seharusnya levelnya di bawah juga dikerjain. Indonesia waktu pertemuan terakhir di Piala AFF 2022 di semifinal itu juga dikerjain di sini saudara-saudara. Pemain Vietnam main kasar. Nah, itu adalah faktor non teknis di sini. Selain itu juga saudara-saudara harus ingat, Indonesia itu tidak pernah menang. Saya katakan tidak pernah menang di Hanoi dalam 20 tahun.
Terakhir kali Indonesia itu berhasil mengalahkan Vietnam itu di Hanoi, di Maidin National Stadium itu pada tahun 2004, saudara-saudara. Setelah itu, dalam 6 pertandingan di Hanoi, baik uji coba maupun pertandingan resmi, itu Indonesia tidak pernah menang. Kalau saudara-saudara ingat, atau kalau saudara-saudara sudah lahir lah dan sudah mengikuti sepak bola sejak lama, pasti saudara-saudara tahu, saudara-saudara ingat Piala Tiger, Piala AFF 2004. Itu kan diselenggarakan di Hanoi, di Vietnam. Salah satu tuan rumahnya itu di Hanoi, di Vietnam. Tuan rumah lainnya itu adalah Malaysia di grup B. Di grup A itu Vietnam itu bergabung bersama Indonesia, Singapura, Laos, dan Kamboja, saudara-saudara. Itu. Dan pertandingan pertama Indonesia itu mengalahkan Laos 6-0. Kemudian Vietnam bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Di pertandingan kedua Indonesia imbang 0-0 dengan Singapura. Di pertandingan ketiga barulah Indonesia bertemu dengan Vietnam. Dan ketika Indonesia bertemu dengan Vietnam, wah luar biasa saudara-saudara, Indonesia menang 3-0. Waktu itu kalau saudara-saudara ingat, pemain-pemainnya itu Boas Solosa itu baru muncul. Pelatihnya adalah Peter Witt, pelatih legendaris yang sukses bersama Thailand tetapi gagal di Indonesia. Peter Witt, saudara-saudara, saya ingat. Pelatihnya adalah Peter Witt dan pemain-pemainnya itu bagus-bagus waktu itu ya. Bagus di generasi itulah. Seperti Kurniawan Dwi Yulianto ada di situ, Ortisan Solosa, Firman Utina, Hamka Hamzah, Ponario Astaman, kipernya Hendro Kartiko, kemudian Mauli Lesi, backnya, ada lagi Firmansyah, backnya, kemudian ada lagi Saktiawan Sinaga, ada Samsul Khairuddin, banyaklah saudara-saudara lah, banyak. Eli Eboy, dan Boas Salosa waktu itu muncul pertama kalinya dia di turnamen ini, dan dia mencuri waktu itu kalau nggak salah masih umur 17 tahun, 17 atau 18 tahun dan menjadi bocah ajaib lah waktu itu. Wonderkid masih di Persipura, awal-awal karir lah, awal-awal merintis karir itu di situ. Dan Boas tampil luar biasa selama Piala AFF 2004 ini, termasuk mencetak gol ke gawang Vietnam. Jadi Indonesia itu menang 3-0 ketika semua golnya itu terjadi di babak pertama. Mauli Lesi itu mencetak gol pertama, kemudian Boas Solosa mencetak gol kedua dan Ilham Jaya Kesuma mencetak gol ketiga, saudara-saudara. Jadi 3-0 di kandangnya Vietnam pada waktu itu, yang Vietnam pada waktu itu diperkuat pemain legendarisnya Lee Yun Duk. Lee Chong Fin. Lee Yun Duk dan Lee Chong Fin. Kalau saudara ingat itu dua pemain legendaris Vietnam yang luar biasa lah. Kemenangan 3-0 atas Vietnam, saudara-saudara, Indonesia menghadapi pertandingan terakhir melawan Kamboja dan menangnya adalah 8-0, saudara-saudara. 8-0 itu di masa lalu skor-skor begitu wajar. Karena memang gapnya itu ya, kualitas satu tim dengan tim lain itu sangat jauh. Dan Indonesia menang 8-0 lawan Kamboja, menang 6-0 atas Laos, dan itu membuat Indonesia menjadi juara di grup A. Saudara-saudara, Singapura di posisi kedua dan Vietnam di posisi ketiga tidak lolos. Jadi Indonesia dan Singapura lolos ke semifinal. Indonesia itu bermain 4 kali, menang 3 kali, imbang sekali, mencetak 17 gol dan clean sheet, saudara-saudara. Keren. Hendro Kartiko, saudara-saudara, kipernya clean sheet, saudara-saudara. Clean sheet, jadi plus 17 dengan 10 poin. Itu luar biasa. Dan Indonesia, saudara-saudara, bertemu Malaysia di semifinal. Dalam pertandingan 2 leg. Pertandingan pertama itu di Jakarta, itu Indonesia kalah 1-2. Saudara-saudara. Tetapi pada pertandingan kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil, Indonesia comeback, saudara-saudara. Indonesia comeback dari tertinggal 0-1 menjadi mencetak 4 gol secara beruntun. Indonesia menang 4-1 di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan agregat 5-3. Dan kalau saudara-saudara ingat, itu adalah pertama kali di mana terjadi permusuhan yang sengit antara supporter Indonesia dengan supporter Malaysia. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika supporter Indonesia away ke Stadium Nasional Bukit Jalil, masih banyak TKI waktu itu di situ. Itu diserang oleh supporternya Malaysia. Itulah awal mula permusuhan Indonesia dengan Malaysia yang kemudian memuncak di Piala AFF 2010.
2010 atau 2011, dan SEA Games 2011 di Jakarta, saudara. Jadi awal mulanya di situ, kemudian Indonesia comeback kan, menang 5-3, Indonesia kemudian lolos ke final, dan sayangnya di final Indonesia dikalahkan oleh Singapura. Singapura waktu itu bertabur pemain naturalisasi. Ada Agu Kasmir, ada Daniel Bennett, ada Itimi Dixon. Nah, kalau saudara-saudara ingat, Indonesia kalah 1-3 di Jakarta dan kalah 1-2 di Singapura. Itulah Indonesia disebut sebagai raja runner up. Awalnya di situ, saudara-saudara. Itu saudara-saudara, setelah Piala AFF 2004, Piala Tiger lah, kita dulu namanya Piala Tiger karena sponsornya adalah Tiger Bir, nama merek bir dari Singapura, itu namanya Tiger. Tiger Bir. Jadi Piala Tiger Cup 2004 itu setelah menang 3-0 itu Indonesia kemudian tandang bertemu Vietnam 6 kali di Hanoi ya. Ini kita bicara bukan yang di tempat netral ya, bukan yang di tempat netral atau yang main di Indonesia, tetapi yang main di Hanoi, di Maidin National Stadium. Itu Indonesia 6 kali main di sana, saudara-saudara. 6 kali main di sana, hasilnya 2 kali imbang, 2 kali kalah dan 4 kali imbang. Itu termasuk Piala AFF 2016. Termasuk Piala AFF 2016 semifinal Piala AFF 2016, saudara-saudara. Itu kemudian pertemuan terakhir Indonesia dengan Vietnam itu di Hanoi itu terjadi pada Januari 2023 kalau nggak salah ya. Waktu itu semifinal Piala AFF, leg kedua Piala AFF semifinal. Waktu itu masih sudah dilatih oleh Sintayong. Sudah ada Jordi Amat di situ, sudah ada Elkan Bagot di situ, sudah ada Mark Klok di situ. Dan Indonesia kalah 0-2. Kalah 0-2 dan pencetak golnya adalah Nguyen Tin Lin. Lintin apa Tin Lin? Nah, itulah yang sekarang juga masih main di situ, saudara-saudara. Si Nguyen ini juga masih ikut main. Kemarin di Jakarta dia main di babak kedua. Kemudian waktu Piala Asia dia nggak main karena cedera kalau nggak salah. Sementara Indonesia, Jordi Amat nggak main, Elkan Bagot nggak main, tetapi pemain-pemain lain main. Mark Klok juga masih ada, Rizky Ridho masih ada. Kemudian pelatihnya juga Sintayong masih ada. Dan ya itu pertemuan terakhir itu di semifinal leg kedua. Waktu leg pertama kan di Jakarta hasilnya imbang 0-0. Kemudian di leg kedua Indonesia kalah 0-2 dengan sejumlah kontroversial, Doan Van Hau, kemudian kekerasan yang kungfu lah yang dilakukan pemain Vietnam. Kemudian ada aksi teatrikalnya Mark Klok yang pura-pura jatuh. Itu saudara-saudara. Total, saudara-saudara, secara total baik kandang maupun tandang ataupun di tempat netral, saudara-saudara, Indonesia dan Vietnam itu sudah memainkan 48 pertandingan. 48 pertandingan internasional di level senior yang dicatat ya secara resmi ya. Yang nggak resmi ya mungkin lebih dari itu kali ya. Kemudian yang Indonesia itu berhasil memenangkan 22 pertandingan, kemudian imbang 12 kali dan kalah 14 kali, saudara-saudara. Termasuk yang terbaru kemarin. Kemudian Indonesia berhasil mencetak 75 gol dan menderita 62 gol. Jadi ada sekitar selisih golnya itu 13. Artinya persentase kemenangan Indonesia ketika melawan Vietnam itu hanya 45,83, saudara-saudara. Hanya 45,83. Bandingkan dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu bertemu 99 kali, dengan Indonesia menang 40 kali, imbang 21 kali dan kalah 38 kali. Indonesia menghasilkan 122 gol dan menderita 108 gol. Atau selisih golnya ya plus 14 dengan persentasenya 40,40%. Ya, jauh lebih bagus lah hasil pertandingan Indonesia melawan Vietnam dibanding Indonesia melawan Malaysia. Kalau kita melawan Thailand, jauh, saudara-saudara. Jauh, karena kita lebih banyak kalah. Dari 97 pertandingan, Indonesia kalah 47 kali dan menang 32 kali, imbang 18 kali melawan Thailand. Nah, bahkan golnya itu pun kita defisit 46. Kita memasukkan 121, kemasukan 167 atau persentasenya 32,99%, saudara-saudara. Jadi sebenarnya di atas kertas secara statistik Indonesia punya potensi untuk mengalahkan Vietnam. Kemarin kita sudah mengalahkan di Piala Asia, kemudian kita mengalahkan di Jakarta, dan semoga, saudara-saudara, semoga kali ini kita juga mengalahkan Vietnam di Hanoi. Ada
menghadapi Vietnam kali ini, saudara-saudara, di Hanoi kali ini, saudara, kemungkinan kita masih akan menunggulah. Kita masih akan menunggu kemungkinannya Tom Hai dan Ragnar Uratmangun. Apakah administrasinya sudah selesai atau belum? Kemudian dengar-dengar juga Sintayong memanggil siapa itu namanya, Hernando Ari Sutaryadi. Kemungkinan dia sudah sembuh dari cedera dan dia sepertinya dibawa ke Hanoi, saudara-saudara. Tapi kita nggak tahu apakah nanti akan main atau tidak. Kita nggak tahu. Itu akan menambah amunisi lah. Kira-kira amunisi, karena begini, Sintayong itu kan pelatih yang sangat cerdik lah. Dia memikirkan bukan hanya satu pertandingan. Dia memikirkan pertandingan satu kaitannya dengan pertandingan berikutnya. Jadi dia pasti formasi di pertandingan pertama di Jakarta itu kemungkinan besar tidak akan lagi dia gunakan di pertandingan kedua. Bisa jadi Justin Hubner itu nanti tidak akan main jadi back, tapi dia akan main sebagai gelandang tengah. Atau bahkan kalau mungkin Tom Hai bisa main, dia akan main di tengah. Atau Ragnar Uratmangun, nanti kalau dia sudah bisa main, mungkin saja dia akan main. Mungkin saja Rafael Strijk atau Witan Sulaiman tidak akan main. Egy Maulana Fikri yang main di babak kedua di Jakarta bisa jadi main di starting line up. Yakob Sayuri bisa jadi dimainkan agak ke depan atau ke belakang. Asnawi bisa saja main karena dia kemarin nggak main kan. Itulah kelebihan Sintayong yang tidak dimiliki bahkan dipikirkan oleh pelatih lokal Indonesia seperti Bima Sakti, seperti Indra Safri, seperti Fahri Husaini itu nggak memikirkan sejauh itu. Tetapi Sintayong memikirkan itu. Ketika dia sudah tahu lawannya sama Vietnam, maka dia pasti dalam 3 pertandingan Piala Asia, kemudian kemarin yang di Jakarta dan nanti di Vietnam itu pasti dia akan taktik, strategi, dan formasinya akan berbeda, saudara-saudara. Catat omongan saya. Tapi saudara-saudara, yang jauh lebih penting ketika pertandingan di Hanoi adalah mental, adalah fokus, adalah konsentrasi. Jangan terpengaruh. Karena begini saudara-saudara, Vietnam ini sudah terkenal lah. Sepak bola bermain di Vietnam itu di level tim nasional maupun di level klub itu sudah terkenal ke seluruh Asia Tenggara, Asia besar. Pokoknya udah terkenal lah. Itu kalau main di Vietnam itu pasti ada banyak faktor non teknis, ada banyak hal-hal di luar sepak bola yang berpengaruh. Macam-macam lah. Apakah itu makanan yang disajikan tidak halal? Apakah itu cara masak makanannya itu yang nggak benar? Apakah kamar hotelnya yang tidak standar? Suasana yang transportasi yang bisnya yang tidak macam-macam lah. Itu selalu saja ada seperti itu, saudara-saudara. Itu nanti di lapangan, di pertandingan juga ada aja kejadian-kejadian aneh lah. Misalnya petugas keamanannya yang aneh, panitia pelaksana pertandingannya yang aneh, sesi konferensi pers yang aneh, sesi latihan yang aneh, lapangannya yang jelek, yang kedinginan, yang kayak ladang kentang. Kemudian belum lagi wasitnya yang kalau wasit dari Jepang itu susah lah. Wasit dari Jepang memimpin pertandingan Vietnam itu ada kemungkinan dia berat sebelah lah. Jadi itu seperti itulah. Itu fokus. Dan jangan lupa, walaupun Vietnam di eranya Philippe Troussier itu tidak seperti eranya Park Hang-seo yang terlalu mengandalkan emosi, yang memprovokasi, tetapi habitat mereka itu seperti itu. Habitat mereka itu provokasi. Dan kalau mereka melakukan provokasi, saya harap pemain Indonesia tidak terpancing. Karena kalau sudah terpancing itu konsentrasi hilang. Bubar semua. Strategi, taktik, dan yang dirancang Sintayong itu hilang. Pemain lupa. Dan pemain akan cenderung mengumbar emosi. Nah, pesan saya, jangan sampai hal itu terjadi. Konsentrasilah, fokus ke lapangan. Jangan melayani provokasi atau hal-hal non-teknis dari pemain-pemain Vietnam, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, saudara-saudara. Kita sudah membicarakan tentang pertandingan, sejarah pertemuan Indonesia dengan Vietnam, khususnya ketika bermain di Hanoi, bermain di kandangnya Vietnam, bermain di Maidin National Stadium, saudara-saudara. Dan catatannya sangat buruk karena sudah 20 tahun Indonesia tidak pernah menang di Maidin National Stadium. Hasil maksimal ya hanya imbang, saudara-saudara. 2 kali imbang, saudara-saudara, dari 6 pertemuan. 4 diantaranya kalah.
Dan kemenangan terakhir Indonesia itu terjadi di Piala AFF, Piala Tiger 2004, saudara-saudara. Waktu itu Indonesia menang 3-0. 3-0 di babak pertama, saudara-saudara, dan itu bertahan sampai akhir. Waktu itu Indonesia mencetak gol melalui Mauli Lesi. Ya, kalau saudara-saudara ingat, Mauli Lesi adalah pemain dari Maluku, pemain belakang yang pernah memperkuat PSS Sleman dan Persebaya. Kemudian Boas Solosa, saudara-saudara, mencetak gol kedua, dan yang terakhir adalah Ilham Jaya Kesuma, legendanya Persita Tangerang. Nah, itu waktu itu, dan Indonesia kemudian menjadi juara di grup A. Kemudian di semifinal bertemu dengan Malaysia. Menang secara dramatis pertandingan legendaris di Kuala Lumpur. Kalau saudara-saudara ingat, di Stadium Nasional Bukit Jalil, yang kemudian tawuran, dan itu menjadi awal dari rivalitas supporter Indonesia dengan supporter Malaysia. Kemudian di final sayangnya Indonesia dikalahkan Singapura yang waktu itu lagi demam naturalisasi. Ada Agu Kasmir di situ, ada Daniel Bennett, ada Itimi Dixon. Nah, itu kalau saudara-saudara ingat, Indonesia kalah 1-3 di Jakarta dan kalah 1-2 di Singapura. Dan semoga kemenangan setelah 20 tahun ini, kemenangan bisa dihasilkan di kandangnya Vietnam, saudara-saudara. Semoga saja, semoga. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!